Dia tidak bisa terhindar dari karma yang dia rasakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general reading. Dia tidak bisa terhindar dari karma yang dia rasakan. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang terjadi dan seperti apa situasi yang muncul untuk dia yang tidak bisa terhindar dari karma yang dia rasakan. Oke, langsung saja kita buka di satu kartu yang pertama. Posisinya adalah dari satu kartu ini memang bisa kita lihat ya. Kau pun juga akan mendapatkan beberapa keadaan yang dimana bisa untuk menemui secara langsung situasi-situasi yang akan mereka rasakan. Karena apa? Posisi yang mereka rasakan saat ini memang juga sedang mengalami beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu bagus. Untuk siapapun mereka yang pernah berbuat zolim ke kamu, berbuat jahat ke kamu, mereka tidak bisa menghindari karma-karma yang terjadi pada diri mereka. Dan saat ini, posisi di tahun ini, mereka sedang mengalami berbagai macam cobaan dan juga merasakan berbagai macam permasalahan yang datang secara bertubi-tubi. Sehingga bisa kita lihat memang dalam kehidupan dia, kalau kau bisa amati secara langsung, mereka betul-betul akan bertemu dengan beberapa perkara dan juga betul-betul akan bertemu dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terus terjadi. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terus terjadi. Dan memang yang paling terasa saat ini untuk diri mereka adalah ada tiga pokok permasalahan besar yang mereka hadapi. Yang pertama adalah dalam sisi keluarganya. Tanpa kamu sadari, dalam sisi personal mereka yang sudah menzolimi kamu, dalam sisi keluarganya, mereka pun juga sedang merasakan ada beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa? Mereka pun juga berada dalam satu fase, berada dalam satu keadaan yang terus merasakan adanya berbagai macam perkara-perkara yang terus terjadi. Dan kemudian dalam situasi keluarganya pun juga mereka ini dalam situasi yang agak dijauhi oleh keluarganya. Ya mungkin kamu juga nggak perlu tahu masalahnya apa, tapi yang jelas dalam konteks saat ini dia dalam keadaan yang sedang dijauhi oleh keluarganya. Sehingga dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, mereka pun juga dalam kondisi yang sangat kesulitan. Mereka juga berada dalam satu keadaan yang sangat susah payah gitu loh, untuk bagaimana membangun kembali silaturahmi yang baik. Karena ya memang ada beberapa keadaan tertentu di mana mereka ini juga memiliki beberapa hubungan buruk dengan beberapa orang di dalam keluarganya. Sehingga apa, bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, dia dalam keluarganya sedang mengalami beberapa perkara dan juga sedang mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, dalam situasi finansial mereka, mereka pun juga merasakan masalah finansial yang cukup ini ya, cukup terasa. Artinya dia pun juga menyadari ada beberapa lubang-lubang dalam posisi keuangan mereka. Mereka merasakan adanya finansial yang bermasalah dalam hal inilah, dalam hal itulah, dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya. Sehingga dalam situasi finansialnya pun juga mereka sedang bersusah payah untuk menyelesaikan permasalahan finansial yang terjadi. Dan memang betul dalam situasi yang terjadi saat ini mereka tidak akan bisa menghindar dari karma yang terjadi. Sehingga apa? Dalam kondisi yang terjadi saat ini, kamu juga terus bisa untuk merasakan ada beberapa keadaan-keadaan yang saya rasa juga memang membuahkan kondisi mereka terjebak dalam masalah finansial yang bulat seperti itu. Dan kemudian dalam keadaan yang terjadi memang di dalam waktu dekat ini dia belum tentu bisa menyelesaikan masalah finansial yang terjadi. Sehingga apa? Dia pun juga berada dalam situasi yang cukup kesulitan untuk menyelesaikan masalah finansialnya. Karena apa? Lubang dia terlalu banyak sedangkan pemasukannya itu masih terbatas. Sehingga dengan situasi yang terjadi saat ini juga akan menimbulkan beberapa
situasi-situasi yang saya rasa juga nanti akan menimbulkan beberapa problem yang akan terjadi di dalam posisi yang dia rasakan saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak perlu terlalu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran, karena apa? Dia pun juga saat ini tidak memiliki intensi buruk terhadap diri kamu. Artinya apa? Dia tidak akan berbuat zolim ke kamu kembali, dia tidak akan berbuat jahat kepada kamu. Lah bagaimana dia bisa berbuat jahat ke kamu kalau dia pun juga masih pusing dengan permasalahannya sendiri? Jadi ya saya rasa di sini juga memang sisi positifnya adalah dengan adanya masalah-masalah yang mereka hadapi, dengan adanya masalah yang dia hadapi, mereka dalam satu fase, mereka dalam satu kondisi yang dimana mereka pun juga dalam keadaan yang tidak terlalu mengganggu kamu, tidak terlalu mengusik situasi yang ada di dalam diri kamu, sehingga dalam kondisi saat ini mereka pun juga sedang berada dalam satu fase, mereka dalam satu keadaan yang memang sedang mumet dengan permasalahannya sendiri dalam situasi keuangan, sehingga apa, dia tidak ada waktu untuk ngurusi orang lain. Dulu memang iya, dia sibuk ngurusi orang lain dan melupakan urusannya sendiri, tapi sekarang dia sedang sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak sibuk untuk mengurusi urusan orang lain, termasuk mengurusi urusan kamu. Dan kemudian dalam situasi yang ketiga, dia pun juga dalam usahanya, dalam pekerjaannya juga mengalami beberapa penurunan. Dia juga mengalami adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan yang akan kamu lihat. Mereka akan mengalami masalah-masalah yang terjadi. Sehingga apa? Mereka dalam usahanya, dalam pekerjaannya betul-betul mengalami koneksi yang kurang baik, betul-betul mengalami permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus. Usahanya bermasalah, pekerjaannya juga bermasalah, dan mereka pun juga dalam kondisi yang cukup bingung gitu loh. Bagaimana untuk menyelesaikan perkara-perkara yang muncul, sehingga dalam kondisi saat ini mereka pun juga dalam usaha dan juga dalam pekerjaan yang sedang kebingungan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi ya saya rasa juga di sini kamu juga nggak usah terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Sekarang yang terjadi adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur, untuk menyikapi segala situasi yang ada, dan bersyukur untuk menyikapi segala situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Karena yang terpenting saat ini adalah kamu harus bisa untuk lebih bersyukur juga. Karena apa? Memang ini adalah balasan langsung yang bisa mereka dapatkan. Sehingga apa? Posisi yang terjadi adalah kamu dalam satu fase yang dimana tetap bisa merasakan adanya energi yang positif untuk diri kamu sendiri. Dan bagi mereka, biarlah mereka berada dalam situasi karma yang terus terjadi pada diri mereka. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Leput Dene Pangastuti, Jaya Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.